Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom PhD, dan Bapak Abtadi Tris Hamdani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan bahan ajar sekolah dasar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ayu Intan Safitri, perwakilan dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi pada materi media pembelajaran berbasis VR, AR, dan AI. Next. Untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada perkenalan anggota kelompok, yang ketiga materi pembelajaran berbasis VR, yang keempat materi pembelajaran berbasis AR, dan yang kelima materi pembelajaran berbasis AI, yang terakhir kesimpulan. Next. Baik, yang untuk pendahuluan, guru sebagai nahkoda proses pembelajaran harus dapat melibatkan siswa secara utuh, baik secara fisik maupun emosional. Meskipun guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran dan siswa yang dituntut untuk lebih aktif, guru dapat mampu membuat suasana pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer agar melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia dengan lebih baik. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Ayu Intan Safitri, dengan NIM 140, 142, 1027. Saya Afina Nurfahade dengan NIM 140, 142, 1026. Saya Mawar Nursinta dengan NIM 140, 142, 1028. Saya Walidatul Nikmah dengan NIM 140, 142, 10. Saya Bunga Safiola dengan NIM 140, 142, 103. Saya Putri Nadifa Gustia dengan NIM 140, 142, 1032. Saya Maireni Ardita Putri dengan NIM 140, 142, 1033. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Yang pertama, saya persilakan untuk Mbak Afina untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar virtual reality atau VR. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan 3D yang dibuat secara digital. VR menciptakan dunia maya baru dan mengganti dunia nyata, sehingga pengguna dapat merasakan sensasi yang berbeda dan lebih mendalam. Next. Kemudian kelebihan VR yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang imersif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan retensi dan keingatan. Selain kelebihan, terdapat kekurangan VR, yaitu yang pertama, biayanya yang terlalu tinggi. Yang kedua, potensi gangguan. Yang ketiga, kurangnya interaksi. Yang terakhir, potensi kecanduan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan VR. Yang pertama, sebagai metode pembelajaran gabungan. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, sesi pembelajaran interaktif. Yang keempat, memahami konsep yang kompleks. Yang terakhir, bisa belajar dari mana saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Afina. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Mawar. Baik, terima kasih moderator untuk di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis VR. Jenis-jenis VR yang pertama ada jenis Vistan. Tampilan Vistan
adalah tampilan virtual reality yang menggunakan layar monitor sebagai lapisan tampilan utama dari virtual reality tersebut. Yang kedua ada projection Vistak yang menggunakan alat tambahan proyektor sehingga tampilan virtual reality bisa dilihat oleh orang lain. Next. Untuk jenis yang ketiga ada head-based atau inclusive. Tampilan head-based sangat berbeda dengan Vistak dan projection. Karena pada tampilan head-based menggunakan lapisan layar yang dipasang dekat mata pengguna. Kegunaannya adalah untuk membuat tampilan virtual world pada virtual reality lebih maksimal. Yang keempat ada jenis monoclusive head-based. Monoclusive head-based atau yang lebih dikenal sekarang yaitu mixed reality atau MR merupakan gabungan head-based dengan kamera yang merekam pengguna sehingga virtual world dengan gambar dari dunia nyata. Next. Nah, yang terakhir ada jenis handheld. Handheld merupakan tampilan dunia virtual pada media handphone atau kacamata. Handheld juga disebut augmented reality atau AR, karena penggunanya bisa menggeser, memperbesar, atau memutar objek pada media tersebut. Contohnya aplikasi Instagram, yaitu Instastory. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Mawar. Untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada Mbak Nikmah. Untuk Mbak Nikmah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja VR. Cara kerja VR melibatkan beberapa tahapan penting untuk menciptakan pengalaman imersif bagi pengguna, seperti pemetaan lingkungan, sensor yang melacak gerakan kepala pengguna, dan penggunaan headset VR untuk menampilkan gambar yang mengikuti gerakan kepala pengguna secara real. VR biasanya digunakan dengan menggunakan headset khusus yang melacak gerakan kepala pengguna yang menciptakan pengalaman. Contoh media berbasis VR. Yang pertama, simulasi virtual untuk praktikum IPA. Yang kedua, VR untuk latihan public speaking bahasa Inggris. Next. Konsep dasar IR, Augmented Reality atau IR adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan secara real time dunia nyata. Dalam kata lain, IR merupakan teknologi yang menambahkan unsur digital ke dalam dunia nyata. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nikmah. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Bunga. Untuk Mbak Bunga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada kelebihan IR yang pertama, memungkinkan pembelajaran secara individual dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, IR menawarkan aplikasi yang terus mengalami peningkatan. Yang ketiga, teknologi IR dapat memungkinkan untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi. Terakhir, ada dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan secara jarak jauh. Terus, selain ada kelebihan, IR juga ada kekurangan. Yang pertama, biaya untuk implementasi teknologi IR relatif mahal. Kedua, sebagian besar perangkat yang digunakan memiliki performa yang rendah. Tiga, kekurangan paling utamanya adalah kurangnya keamanan dan privasi pengguna. Terakhir, apabila keamanan pengguna dilupakan, maka penggunaan teknologi IR akan membawa ke arah pelanggaran keamanan. Next. Selanjutnya ada manfaat, jenis, dan cara kerja IR.
manfaat IR yaitu meningkatkan rasa keingintahuan dan semangat belajar. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kritis. Ketiga, mempermudah guru dalam penyampaian materi. Selanjutnya ada jenis IR, yaitu Marker Based Augmented Reality. Yang kedua, ada Merklis Augmented Reality. Yang terakhir ada Projection Based Augmented Reality. Selanjutnya ada cara kerja IR. IR atau Augmented Reality adalah dengan menggabungkan informasi digital dengan lingkungan nyata pengguna secara real. IR menggunakan komponen perangkat keras seperti prosesor, sensor, tampilan, dan perangkat masukan. Next. Nah, di sini ada contoh media berbasis IR. Ada 3 yang bisa teman-teman ketahui di kelompok kami, yaitu ada aplikasi Anatomy 4D, yang kedua aplikasi Flow, yang terakhir aplikasi GR. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Bunga. Yang materi selanjutnya adalah Mbak Putri. Untuk Mbak Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Ayu selaku moderator. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah Augmented Reality atau AI. Berikut ada konsep dasar dari AI. Artificial Intelligence AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan pengambilan keputusan. Nah, teknologi AI ini sudah banyak digunakan di seluruh industri, pemerintah, dan ilmu pengetahuan. Kemudian next. Yang selanjutnya adalah kelebihan AI dan kekurangan AI. Nah, yang pertama ada kelebihan AI. Yang kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kinerja siswa. Nah, AI ini dapat membantu meningkatkan kinerja siswa dengan meningkatkan umpan balik. Sistem yang didukung AI dapat mengevaluasi kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang ditargetkan, dan mengidentifikasi area yang diperlukan. Kemudian, AI juga memberikan dampak yang positif, yaitu peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar dari siswa. Dapat meningkatkan ini dengan cara latihan pembelajaran yang dipersonalisasikan berkat algoritma AI, atau umpan balik dan komunikasi instan berkat pemrosesan bahasa alami AI. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu pembelajarannya yang hemat biaya. Nah, dalam menggunakan AI ini, pendidikan juga dapat mengurangi biaya dari sudut pandang institusi pendidikan dan cukup signifikan jika digunakan sesuai dengan potensinya. Selanjutnya, ada kekurangan AI. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Nah, ketika sekolah menjadi semakin bergantung pada solusi yang didukung oleh AI, ada risiko bahwa guru dan siswa akan menjadi ketergantungan dengan penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap keamanan kerja guru. Hal ini memang belum terjadi, namun ada kekhawatiran bahwa kemajuan dan adopsi dari AI dapat berdampak pada kebutuhan akan peran pekerjaan tertentu dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir adalah pengalaman belajar yang tidak manusiawi. Nah, salah satunya kekurangan terbesar AI ini adalah AI dapat membuat pengalaman belajar yang tidak manusiawi dengan algoritma AI yang menghasilkan konten dan menentukan kecepatan pelajaran. Siswa mungkin akan kehilangan pendekatan bernuansa yang dapat ditawarkan oleh guru yang manusia. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Putri. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Untuk Mbak Rani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi berikutnya yaitu manfaat, jenis, dan cara kerja AI. Manfaat AI yang pertama yaitu menyusun soal dan kuis AI. Yang kedua, menyusun materi pembelajaran. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran AI. Yang keempat, koreksi tulisan guru. Yang kelima, memberikan saran metode pembelajaran. Yang keenam, membantu pencarian jawaban. Yang ketujuh, menyajikan solusi. Yang kedelapan, penjelasan konsep kompleks siswa. Yang kesembilan, pembelajaran bahasa asing AI. Dan yang terakhir yaitu berlatih menulis. Berikutnya yaitu jenis AI.
Yang pertama, limited memory. Kecerdasan buatan jenis ini mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebagai pertimbangan keputusan selanjutnya. Contohnya, yaitu Elon Musk dengan mobil Tesla-nya yang memiliki fitur self-driving atau sistem autopilot atau mobil tanpa pengemudi. Yang kedua, yaitu reactive machine. AI mampu merespon tindakan namun tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman sebelumnya. Contohnya yaitu yang pernah menggambarkan dunia, salah satunya Deep Blue, sebuah program permainan catur milik IBM yang pernah mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Yang ketiga yaitu self-awareness. AI jenis ini memiliki tingkat kesadaran layaknya manusia seutuhnya. Bukan hanya dari kesadaran yang bersifat fisik, tetapi sampai kecerdasan emosionalnya yang mirip. Contohnya yaitu Jarvis di trilogi film Iron Man keluaran Marvel. Yang terakhir yaitu Theory of Mind. Serupa dengan self-awareness, Theory of Mind adalah jenis kecerdasan buatan yang bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga sampai pada kecerdasan sosial emosional. Contohnya yaitu pada film Her yang dimainkan oleh Joaquin Phoenix yang jatuh cinta pada sebuah sistem operasi komputer yang dia beli dan diberi nama Samantha. Selanjutnya yaitu cara kerja AI. Cara kerja AI melibatkan beberapa tahapan penting seperti pengumpulan data, pemrosesan data, dan pembuatan model. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor atau database. Kemudian data tersebut diproses menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan informasi yang berguna. Langkah dari cara kerja AI ini meliputi data collection, pre-processing, yang ketiga feature extraction, yang keempat model training, yang kelima prediction and decision making, yang keenam evaluation and improvement, dan yang terakhir yaitu deployment. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Next. Baik, maaf masih tertinggal satu. Berikutnya yaitu contoh media berbasis AI. Yang pertama yaitu aplikasi Quizbot untuk latihan soal dan ujian. Yang kedua aplikasi Wordmaster untuk memeriksa tata bahasa dan gaya penulisan. Yang terakhir yaitu pembelajaran adaptif menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu simpulan. Salah satu bentuk media teknologi yang masif saat ini adalah teknologi berbasis AI, AR, dan VR. Menurut Rich and Craig, tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer agar melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia dengan lebih baik. Sulistyawati 2017. Virtual reality (VR) adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan 3D yang dibuat secara digital. Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan pergabungan secara real-time antara konten digital yang dibuat oleh komputer. Artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan atau AI mengacu pada kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin atau perangkat lunak yang dibandingkan dengan kecerdasan manusia atau hewan lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi atau penyampaian. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.